Aku nggak bisa tebal kali. Soalnya sampai beda-beda kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizwa Zahra dari Prodi Teknik Sipil NIM 07221058. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mereview jurnal infrastruktur tanah gambut. Dari dua jurnal yang saya review ada dua, yaitu yang pertama analisis karakteristik tanah gambut berserat dan dampaknya terhadap infrastruktur, dan yang kedua karakteristik sifat fisik tanah gambut Augen eh, Komering Ilir. Untuk latar belakangnya sendiri, lahan gambut merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki karakteristik unik dan kompleks, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Jurnal pertama yang dilakukan oleh Amardia dan kawan-kawan di Desa Berengbengkel, Kalimantan Tengah, menyoroti tanah gambut berserat yang memiliki kadar serat tinggi, kadar air ekstrim, dan daya dukung yang sangat rendah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi pembangunan ibu kota Nusantara yang sebagian besar lahannya berupa gambut, sehingga analisis karakteristik tanah berserat menjadi penting untuk menghindari kerusakan struktur pada bangunan. Di sisi lain, jurnal kedua oleh Miss Lika dan Yuliana berfokus pada tanah gambut matang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang dikenal sebagai wilayah rawan kebakaran lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sifat fisik tanah gambut sebagai dasar mitigasi kebakaran dan perencanaan pembangunan di daerah tropis. Selanjutnya, untuk permasalahan utama yang diangkat dalam kedua jurnal ini berkaitan dengan keterbatasan fungsi tanah gambut dalam mendukung pembangunan, namun dengan fokus yang berbeda. Jurnal Bereng-Bengkel menyoroti masalah teknis berupa rendahnya daya dukung tanah gambut berserat terhadap infrastruktur. Tanah ini memiliki kadar air ekstrim, angka pori besar, dan kuat geser yang sangat rendah, sehingga tidak mampu menopang pondasi bangunan. Nilai CBR lapangan sebesar 0% menjadi indikator bahwa tanah tersebut tidak layak sebagai subgrade. Selain itu, sifat hidrolik tanah menyebabkan kondisi jenuh air yang menetap, bahkan saat musim kemarau, sehingga bangunan di atasnya rentan terhadap penurunan diferensial dan banjir. Sebaliknya, untuk jurnal Oki, lebih menekankan pada masalah lingkungan, khususnya kebakaran lahan gambut yang sulit dikendalikan. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan wilayah dengan sebaran hotspot kebakaran tertinggi di Indonesia, dan minimnya data karakteristik fisik tanah gambut menjadi kendala dalam upaya mitigasi. Tanah gambut di wilayah ini memiliki kadar air tinggi, tingkat keasaman ekstrim, dan kadar abu yang signifikan. Namun belum dianalisis dari sisi mekanik atau daya dukungnya. Oleh karena itu, masalah yang diangkat lebih bersifat preventif terhadap degradasi lingkungan daripada teknis konstruksi. Selanjutnya untuk tujuan. Tujuan dari kedua jurnal sama-sama berangkat dari kebutuhan untuk memahami karakteristik tanah gambut sebagai dasar pengambilan keputusan teknis dan lingkungan. Namun dengan fokus yang berbeda, jurnal Baring-Bengkel bertujuan untuk menganalisis karakteristik fisik dan mekanika tanah gambut bersyarat secara menyeluruh, termasuk pengaruh kandungan serat terhadap perilaku geoteknik tanah. Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi teknis dalam pembangunan infrastruktur terutama di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan pendekatan laboratorium dan mikroskopis, jurnal ini ingin membuktikan bahwa kandungan serat sangat mempengaruhi daya dukung, kompresibilitas, dan kestabilan tanah. Sementara itu, eh, jurnal kedua memiliki tujuan yang lebih berorientasi pada konservasi dan mitigasi risiko kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sifat fisik tanah gambut dari tiga kecamatan Kabupaten Ogan Komering
ilir, seperti kadar air, pH, kadar serat, dan kadar abu, agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut dengan fokus pada aspek lingkungan. Jurnal ini tidak membahas aspek mekanik atau daya dukung tanah, melainkan menekankan pentingnya data karakteristik fisik sebagai dasar perencanaan bangunan dan pengelolaan lahan di wilayah rawan kebakaran. Selanjutnya itu proses. Eh, Jurnal Bareng-Bengkel menggunakan pendekatan lengkap, yaitu pengambilan sampel terganggu dan tidak terganggu, uji DCP, pengaju, pengujian laboratorium fisik dan mekanik, serta analisis SEM dan FTIR untuk melihat pori dan gugus hidrofilik. Fokusnya pada analisis geoteknik tanah gambut berserat. Sebaliknya, untuk jurnal OKI, hanya melakukan pengambilan sampel tidak terganggu dari 3 kecamatan dan melakukan pengujian fisik di laboratorium kadar air, pH, serat, abu organik, dan angka pori. Tidak ada uji mekanik atau mikroskopis. Pendekatannya lebih sederhana dan berfokus pada klasifikasi tanah dan untuk mitigasi kebakaran. Selanjutnya itu temuan. Jurnal Bering-Bengkel menemukan bahwa tanah gambut berserat memiliki kadar air yang tinggi, sebanyak 704,02%. Kadar serat sebesar 61,14%. Angka pori besar 9,3 dan kohesi sangat rendah. Analisis SEM dan FTIR menunjukkan pori-pori penuh air dan adanya gugus hidrofilik seperti OH dan karboksilat yang menjelaskan sifat jenuh tanah bahkan saat kemarau. Sebaliknya, untuk jurnal kedua menunjukkan bahwa tanah gambut di kecamatan tergolong saprik pit dengan kadar serat rendah, yaitu kurang dari 33%. Kadar air tinggi 720 hingga 820% dan pH sangat asam. Tanah ini memiliki daya serap air tinggi dan berisiko terhadap kebakaran, namun tidak dianalisis dari sisi mekanik atau mikroskopis. Hasil dari jurnal Bereng-Bengkel menunjukkan bahwa tanah gambut berserat memiliki sifat fisik dan mekanik yang sangat buruk untuk konstruksi. Kadar air mencapai 704,02%. Angka pori besar sebesar 9,3, kadar serat tinggi sebesar 61,14%, dan kohesi sangat rendah. Analisis SEM dan FTIR menginformasi bahwa tanah ini bersifat hidrolik dan sangat jenuh air, sehingga tidak layak digunakan sebagai sebuah tanpa perlakuan khusus. Sebaliknya, untuk jurnal Oki menemukan bahwa tanah gambut di 3 kecamatan tergolong saprik pit dengan kadar serat rendah dan kadar air tinggi. Meskipun tidak dianalisis secara mekanik, tanah ini berpotensi tinggi terhadap kebakaran karena sifat fisiknya yang mudah, kering, dan sangat asam. Secara keseluruhan, tanah gambut Berimbingkel lebih bermasalah secara geoteknik, sedangkan tanah gambut oki beresiko secara ekologis. Selanjutnya untuk data, grafik FTIR menunjukkan bahwa tanah gambut berserat mengandung banyak gugus hidrofilik seperti OH dan karboksilat. Senyawa ini membuat tanah yang sangat mudah menyerap air sehingga kadar airnya ekstrim dan tetap jenuh bahkan saat musim kemarau. Kesimpulan, 701 Bengkel, tanah gambut berserat di desa Bengkel diklasifikasikan sebagai hemik pit dengan kadar air sangat tinggi, kadar serat, dan angka pori besar, dan kohesi rendah. Hasil SEM dan FTIR menunjukkan bahwa tanah ini bersifat hidrofilik dan sangat jenuh air, sehingga tidak layak digunakan untuk subgrade atau pondasi tanpa perlakuan khusus. Keseluruhan perilaku tanah sangat dipengaruhi oleh kandungan seratnya yang menyebabkan kompresibilitas tinggi dan resiko penurunan diferensial. Solusi yang disarankan oleh percepatan Solusi yang disarankan oleh percepatan dekomposisi serat untuk eh, meningkatkan sifat fisik dan mekanika tanah. Yang kedua, jurnal kedua, organ komering ilir. Tanah gambut dari 3 kecamatan di Oki diklasifikasikan sebagai saprik pit dengan
kadar serat rendah, kadar air tinggi, dan pH sangat asam. Meskipun tidak dianalisis secara mekanik, tanah ini memiliki daya serap air tinggi dan berpotensi besar terhadap kebakaran lahan. Penelitian ini menekankan pentingnya data karakteristik fisik sebagai dasar mitigasi kebakaran dan perencanaan pembangunan di wilayah tropis yang rawan. Tanah ini tidak dihancurkan untuk konstruksi tanpa kajian lanjutan, namun sangat relevan untuk konservasi dan pengelolaan risiko lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oh, udah.